Dan di situ satu yang kami keluhkan sebenarnya di MIPA adalah sekernya kami kadang kini apa triplex bukan ki beton tuh, jadi gampang ki hancur kalau dipukul hancur. Tapi itu sudah dikomunikasikan ke pimpinan tapi sampai sekarang belum direalisasikan. Halo Sokap, pada mau kemana nih? Nongkrong dulu dong bareng saya, Baby di Podcast After Class bersama narasumber yang kece, seru, asik, wow abis, pokoknya semuanya ada deh di sini. Hanya ada di Podcast After Class. Dan katanya dia sudah mengiyakan untuk merenovasi. Jadi kalau teman-teman yang pernah ke MIPA pasti kayak apa ini kayak kandang apa kayak apa ya? Miris lah ya. Iya, jangan yang kumuh dan sebagainya. Itu bahasa dari pimpinan. Karena kan teman-teman biasanya itu buat dikasih depan buat sendiri, dan dari sisi pimpinan tidak menyukai hal tersebut. Tapi teman-teman kan buat kita kita nyaman. Kita membuat rumah kita senyaman mungkin. Mungkin persepsinya pimpinan lain dengan persepsi dari mahasiswa, sehingga dia pernah membongkar itu. Jadi kita meminta dibuatkan gedung yang baru kali kalau begitu. Dan dia mengatakan iya, tunggu. Dan sampai ini saya menunggu itu relasi saya dari pimpinan dari MIPA. Ya, mudah-mudahan dekan MIPA dengar. Pak. Mungkin sedikit kalau di Fakultas Seni itu sebenarnya kan tidak lepas dari kesenian, pertunjukan apa dan segala macam. Apa yang sampai hari ini teman-teman di Fakultas Seni sempat singgung-singgung persoalan setiap ada kegiatan harus sewa gedung lain, Ya. harus sewa lighting apa segala macam. Saya pikir begini, kenapa tidak itu difasilitasi oleh fakultas sendiri? Karena ini kebutuhan mahasiswa. Dan kemudian ketika itu diberatkan dengan anggaran sekian yang tidak seberapa untuk jalankan suatu program, saya pikir 10 juta untuk satu kegiatan saya pikir tidak cukup. Jadi itu yang kemudian kalau untuk fakultas seni yang paling urgen, gedung pertunjukan, sound lighting dan segala macam, mungkin seperti itu. Itu yang kemudian jadi kebutuhannya kita. Itu yang harus diskusikanlah ke mahasiswa, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita sebelum adakan sarana dan prasarana. Mungkin sejalan juga sama Pres Asman, mungkin kondisinya di psikologi juga sebenarnya kurang lebih gitu. Jadi selain ruang kelas, karena tadi mulai membludak mahasiswa barunya, kami ada aula. Mungkin Pres juga pernah datang ke aulanya kami, aula Prof MTM itu Prof Tayeb. Itu sampai saat ini aula yang kami gunakan kalau misalnya kegiatan. Tapi itu tadi kembali ke kebutuhan. Ternyata kita melihat sekarang makin banyak juga mahasiswa, dan sepertinya aula itu sudah tidak relevan dengan jumlah mahasiswa yang harus kita hadirkan semuanya gitu. Jadi kami juga butuh aula yang memang memadai untuk kegiatan-kegiatan lembaga khususnya, dan bisa diperadakan lah seperti itu ruang kelas. Terus juga mungkin kalau misalnya berkaitan sama jumlah mahasiswa yang meludak, berkaitan juga dengan kondisi parkirannya teman-teman psikologi. Itu karena space-nya itu sempit jadi sekarang itu bisa dibilang sangat sesak kalau dilihat parkiran gitu. Motor full, jalan itu sedikit lah ininya. Jadi parkiran, terus ruang kelas lah dengan segala fasilitas-fasilitas di dalamnya biasanya itu masih butuh perhatian lah. Itu sih kalau di psikologi ininya. Mungkin sedikit kalau persoalan yang ditanyakan tadi melebar pembahasan terkait siapa yang penyebab ini, saya pikir ada yang bertanggung jawab. Mungkin cukup jelas, jangan disebut WRA di apa segala macam. Pasti ada yang bertanggung jawab persoalan itu. Kembali ke situ saja. Menarik untuk di ekonomi dibahas gitu. Kita kenal bangunan BU ya. Sekarang ini tuh yang pikir itu dari 2017 dibangun sampai sekarang ya kita dengar bahwa itu gedung 12 lantai. Tapi realita yang terjadi kita lihat ya hanya 2 yang terpakai, itu pun ada beberapa kelas ya tidak dipakai. Lantas kita terus pertanyakan transparansi
korporasi dan lain sebagainya. Ini pikir pimpinan selalu itu data dari suatu perusahaan yang akan laksanakan kan. Misal ada proyek dari satu instansi yang melakukan proyekan dalam kampus, lantas mereka akan memberikan data. Ketika tanya pihak instansi dan sebagainya, ini malah lari lagi ya. Jadi kita juga tataran lembaga kemahasiswaan pikir itu dari 2017 sampai sekarang selalu mengkaji dan mempertanyakan itu. Ini pikir pimpinan selalu mengindahkan apakah ada, atau kalau kita berpikir awam ada apa, kan tadinya kita lihat transparansi dana proyek yang terjadi ya, pembangunan infrastruktur itu teknik arsitekturnya 12 lantai, tapi yang terjadi kan 12 ya. Jadi perlu lagi kita bertanya, kalau dibahas lagi tentang ruang perkuliahan, sangat berbahaya kalau di ekonomi. Kalau misal sekarang musim banjir, itu ruang perkuliahan yang di BD, saya kira office juga banjir, dan lantas ketika itu dialihkan ke perkuliahan online kan perlu kita bertanyakan. Dan kemarin juga baru-baru anak sudah membersihkan di sekret BEM pas musim hujan kemarin, baru-baru anak-anak, kenapa bajuku ini basah dan lain sebagainya, banjir ternyata sekretariat. Dan itu salah satu kebutuhan pokok ya untuk tataran lembaga mahasiswa. Oleh kemarin sudah dibangun sekret yang di depan masjid, sempat dibangun di situ, tapi tiba-tiba mau dialihkan lagi ke belakang. Lantas di situ akan dibuat semacam kantin, karena sempat kemarin itu ku dengar dari beberapa orang teman kita kan fakultas ekonomi dan bisnis, lantas kenapa kita tidak punya bisnis, kan lucu dong. Baru-baru kemarin itu mungkin tersinggung dan sebagainya sehingga buat kantin yang di samping sekret. Pikir banyak lah ketika kita bahas itu, tapi yang urgen-urgen saja. Perkuliahan memang kalau di ekonomi itu ruangan ya, sekarang kalau kita lihat data yang terjadi sekitar 6.000 mahasiswa kalau melakukan perkuliahan yang hanya 8 kelas, 6.000 mau ditampung, pasti bertanya-tanya untuk dialihkan ke perkuliahan online. Mungkin gara-gara ruangan kelas tidak memadai, dan pikir sempat dibahas tadi konstitusi dan jelas di situ diatur untuk ruangan perkuliahan supaya perkuliahan memadai dan tercukupkan ya harus dilaksanakan memang. Dan lantas ketika tidak dijalankan dan diindahkan, pikir tanggung jawab ini mau kebijakan tuh begini. Saya pikir juga menarik tadi di sini terkait proyek Gunung Belu. Saya pikir sebelum memulai suatu proyek pasti ada negosiasi yang terjadi dan jelas nama-nama siapa yang terlibat, dan lalu kemudian gedungnya bisa mangkrak. Saya pikir yang orang yang berada di negosiasi itu yang harus bertanggung jawab kan. Tapi buktinya sekarang siapa dan kenapa bisa, itu yang menjadi pertanyaan besar. Mungkin cukup sih itu, cukup. Tidak menuduh Jack ini. Iya, tidak menuduh Pak. Cuman namanya juga kecurigaan. Saya tidak curiga. Ada lagi divisi nih. Bahas tentang aula. Pernah jalan-jalan ke belakang divisi? Kalau belum, ayo jalan-jalan. Ada aula di belakang. Nggak tahu untuk apa. Ada aula itu diameternya 3 di sini, 1 di sana. Panjangnya itu kira-kira 15 meter. Tapi nggak tahu untuk apa. Tidak ada dinding, atap yang ribut. Jadi mahasiswa di belakang itu pakai saja kalau mau buat petaka, tempat chat. Katanya aula untuk lembaga rapat. Aula lembaga mahasiswa tempat rapat, apakah kajian. Tapi kan realitanya itu tempat, itu aula yang dibangun sama pimpinan kemarin. Kita bingung mau jadikan apa. Kita mau rapat ya terbuka, kita mau kajian sempit sekali, kita mau diskusi di situ kalau hujan ribut. Nah itu salah satu Pak, bisa mungkin direnov. Ya, bisa Mungkin
dari Mensos nih, dari tadi tahu masih Apa? masih belum ditawar menyuarakan. Apa tadi pertanyaan? Apa Penyebab? Ya. Kan kita ini sudah diskusi tadi, beberapa teman-teman sudah lihat, saya sudah bilang penanggung jawabnya ini siapa lagi kalau bukan birokrasi. Saya bukan lebih ke subjeknya sih, tapi motifnya. Ya pasti dialihkan ini dana, mau dikemanakan lagi kira-kira? Kan tadi sudah ada rencana rancangan kerja anggarannya, pasti sudah ada di situ, dan beberapa sudah ditujukan ini mau dibangun ini dibangun itu, tapi realisasinya selama setahun tidak ada. Kira-kira apa penyebabnya kalau bukan dana yang dialihkan ke yang lain kira-kira? Kan itu saja, mungkin itu saja. Kalau terus itu pertama, kedua kita ini mahasiswa sebenarnya sudah tidak di ini Pak, tidak terlalu diperhatikan. Apalagi kita nih yang suka bicara, berteriak, mengeluh, mengkritisi, ya kadang tidak dipedulikan. Padahal kita peduli. Kita menguraikan masalah gratis, tidak dibayar, tapi tidak dipedulikan. Mungkin itu saja dua saya penyebabnya, tidak banyak-banyak. Lebih besar ke dialihkan dana sih. Indikasi ya kan iya kemana kan aduh berkeringat saya, apalagi ini fakultas kedokteran kan tiba-tiba muncul di luar. Iya mungkin itu. Itu saja mungkin kalau saya. Oke, sebelum kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya nih Pres, adakah tambahan lagi mengenai mungkin fasilitas atau aksesibilitas mungkin di fakultas? Mungkin saya mulai dari Mensos nih, karena dari tadi Mensos kebagian paling terakhir ngomong. Ini saya persilakan Mensos. Sedikit saja mungkin, ada 3. Pertama semua di ranah lembaga mahasiswaan, ada 1 di ranah umumnya. Pertama itu aksesibilitas. Nah itu pernah masuk di profesi kayaknya itu teman-teman HMJ PKH pernah menerangkan persoalan itu, bahwa kurang memadai aksesibilitas di sana untuk teman-teman yang difabel, teman-teman yang disabilitas. Padahal sudah diatur sebenarnya di Permenristek Dikti bahwa kampus itu di pasal berapa itu? Pasal 8 sama pasal 9, kampus sebenarnya harus menyediakan layanan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, cuman di Fakultas Ilmu Pendidikan yang notabene-nya punya jurusan itu, teman-teman menilai belum cukup memadai. Itu pertama. Kedua, di ranah ini ada namanya aula ya, tadi disinggung teman-teman. Tuh, kalau kami mini teater namanya, itu sudah ada. Cuman permasalahannya di dalam, kan kita tahu mini teater itu kedap suara. Nah, kami di sana kedap udara. Jadi panas di sana, luar biasa panas. Sampai sekarang ya masih panas itu. Jadi kalau orang berkegiatan di situ harus dibuka semua jendelanya. Terus masalah kursinya, itu baru setengah kursi yang disediakan. Nah, setengahnya lagi itu masih kosong. Ketiga, masalah ini bak sampah. Itu di setiap sekretariat itu bisa dibilang kurang sekali bak sampahnya. Pada saat kami naik dialog, dia bilang langsung saja bawa ke TPA bukan TPA Antang ya, tapi ada pembuangan akhirnya itu fakultas, dibawa keluar. Tapi kan maksud saya adalah bagaimana caranya mahasiswa itu tidak buang sampah sembarangan kalau tidak disediakan tempat begitu untuk buang sampah. Pasti kan kita tidak mungkin takar bahwa ini mahasiswa rajin mau bawa sampah keluar. Pasti ada juga mahasiswa yang malas yang cuma asal buang, apalagi kalau tidak ada tempat sampah. Mungkin itu saja 3 yang bisa saya tambahkan. Itu saja moderator. Oke, mungkin dari fakultas lain ada yang mau ditambahkan mungkin? Mungkin kalau saya sedikit dari psikologi ya, terkait tadi sempat menyinggung akses yang diberikan untuk mahasiswa gitu. Kalau misalnya secara umum untuk mahasiswa yang saya pahami, pastinya mahasiswa itu punya akses atau
fasilitas yang diberikan itu terkait dengan penerbitan jurnal ataupun akses-akses misalnya kayak Turnitin, cek plagiarisme yang itu gratis memang dari pihak fakultas, yang saya pahami seperti itu. Dan mungkin beberapa dari teman-teman psikologi ada yang bercerita juga bahwa memang akses seperti itu belum kita dapatkan secara gratis, yang memang harusnya kita dapatkan. Itu pertama kalau dari teman-teman psikologi. Terus juga tadi berkaitan dengan parkiran. Terus saat ini tuh juga salah satunya kondisi kantin. Jadi sebenarnya harapannya kami, pastinya juga mungkin teman-teman, saya nggak tahu kondisi kantinnya seperti apa. Kalau di psikologi itu saat ini kantinnya dipindahkan ke tempatnya sementara. Cuma untuk menurut saya, pandangan saya pribadi terkait dengan kebersihan ataupun area kantin yang disediakan sekarang itu masih belum bisa dikatakan memenuhi standar kebersihan dan kesehatannya untuk kita makan di lokasi yang seperti itu. Gitu. Jadi mungkin perlu perhatian yang lebih untuk sarana juga terkait itu. Bagaimana teman-teman mahasiswa bisa terfasilitasi kantin, tidak hanya wadahnya tapi juga betul-betul bagaimana didesain bisa memiliki kantin yang secara standar itu sehat seperti itu. Terus juga parkiran, terus apalagi ya kalau di psikologi itu lebih kepada ruang kelas, karena memang mahasiswa yang membludak dan fasilitas ruang kelas yang masih belum diperadakan tambahannya. Gitu sih kalau dari psikologi. Saya tambahan lagi, ada satu, kalau di Gunung Sari itu, ini bukan di Gunung Sari, akses jalan masuknya kalau setelah masuk gerbang itu sangat Bang Adi mau bilang rusak sekali. Jadi bilang kayaknya butuh perhatian deh. Nggak saya salahkan siapa karena itu rusak karena mungkin hujan atau apa. Cuman kalau lama-lama dibiarkan ya kasihan juga mahasiswa atau siapapun pengguna, bahkan dosen sekalipun itu merasakan. Ya kalau rusak jalan paling tidak, kalau bukan kendaraannya yang lecet, orangnya juga bisa lecet kalau jatuh. Nah, kayaknya itu secepatnya butuh perhatian deh. Ya, mungkin bisa didengar. Iya. Saya juga mungkin sejalan dengan tadi jalan. Ya ini kita umum ya, jalan di Gunung Sari itu. Selain memang akan mungkin nantinya ada korban yang ditimbulkan ataupun kendaraan yang rusak dan sebagainya. Kalau saya juga harapannya di Gunung Sari itu ada juga fasilitas untuk lampu jalannya yang mengarah ke Gunung Syarat. Jadi itu kan juga bentuk dari keamanan, karena kalau misalnya saat ini betul-betul dari lampu jalan di situ, menurut saya itu menjadi perhatian, perlu menjadi ini juga perhatian yang penting. Karena itu tadi berkaitan jalan rusak terus tidak ada lampu, ya korban itu seperti itu bahasa kasarnya. Kalau diterapkan Berapa ya? Sebenarnya kalau melihat dan merujuk dari konstitusi itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu sangat jelas, perguruan tinggi memang harus menyediakan, harus menjadi kebutuhan. Lantas ketika tidak dibuatkan kan begitu. Jadi kupikir saya memang nak peka ini kok ada tidak kepekaan, tak birokrasi yang bertanggung jawab. Tapi banyak kok mahasiswa yang khususnya di EP itu yang selalu berkuar-kuar apa. Makanya ini masuk kok tingkat kepekaan mereka. Apakah memang kayak kemarin juga Nanam merujuk dengan kan untuk berkegiatan lembaga mahasiswa itu butuh salah satu ruangan untuk berkegiatan. Itu alasan pimpinan kemarin karena tidak jelas alasannya kenapa, karena tidak cukup kan untuk penyediaan ini. Kupikir lembaga mahasiswa itu yang ada di UV itu membutuhkan itu. Ada deal kemarin bisa kau berkegiatan dalam satu ruang kelas, tapi kau tidak pegang kuncinya, jangan sampai kau anarkis dan lain sebagainya tuh. Tapi kan ada penanggung jawab. Misal kalau dia melakukan hal yang tidak diinginkan kan ada yang bertanggung jawab tuh. Lantas mereka tidak menginginkan itu kan pasti ada tanda tanya. Lagi ya,
Memang kalau dibahas tadi juga masalah lampu ya di efek kalau kita masuk dari gerbang utama itu di di vis. Kalau belok kanan itu gelap sekali, bahkan jalan lubangnya ada. Sumpah ada jalan teman kemarin di situ gara-gara lubang tuh enggak ngeliat karena banjir. Pikir itu harus dilihat juga. Banyak. Dan tahu ya kalau di MIPA ya kalau Kalau barang tamu sih untuk jalan mungkin akses masuk ke gerbang utama sih. Ya, karena situ yang agak rusak. Apalagi ada aku lihat itu penampan. Apa itu? Ya itu juga jadi pertanyaan maksud saya, kenapa harus di Parang Tamu untuk uji coba? Nah, sedangkan lokasi rawan. Iya. Dan sampai teman-teman Gitu. Harusnya di pare-pare saja nih. Oke. Mungkin sedikit tambahan. Menarik juga dibahas tadi persoalan kantin. Ada satu kantin di Fakultas Seni, yaitu tempatnya paling belakang. Sudah sendiri paling belakang lagi. Sempat komunikasi bahwa akan dibangunkan di renovasi. Sampai sekarang belum terrealisasi. Terus mungkin teman-teman bisa nanti jalan-jalan ke sana lihat kondisinya seperti apa. Dan sebenarnya kasihan karena ini sudah beberapa tahun dijanjikan dan tidak tahu kalau ada pembayaran seperti apa kan itu bukan urusan saya. Mungkin itu perlu jadi perhatian untuk pimpinan fakultas kemudian. Ya sedikit juga. Jadi banyak ini permasalahan juga ini. Dan sebenarnya juga bentuk tadi kita bilang Pak Presto, kepekaannya pimpinan ya memang harus ditingkatkan karena kita lihat ini banyak teman-teman yang memang merasakan dan keresahan akibat sarana dan prasarana yang tidak memadai. Nah, meskipun kami di MIPA yang merasakan maksudnya sedikit, tapi bagaimana dengan kampus yang lain fakultas yang lain. Tapi dilihat dari itu, kami juga di MIPA kan kita berbeda dengan itu tadi kan prasarana tadi. Belum kita berbicara dengan sarana. Maksudnya sarananya kita kan di MIPA punya laboratorium, tempat praktikum. Nah, ini juga salah satu keresahannya teman-teman di mahasiswa MIPA. Karena untuk menunjang kecerdasannya teman-teman, intelektualnya teman-teman adalah kelengkapan alat-alat praktikum. Dan dilihat dari beberapa jurusan ada memang yang perlulah dibenahi dari pimpinan fakultas itu sendiri karena banyak alat-alat lab, bahan yang memang harus yang betul-betul yang diperlukan itu sudah ada dan itu banyak kejadian alatnya yang misal rusak atau alatnya yang sudah zaman dulu belum diganti atau bahannya yang tidak cukup. Include dari bagaimana kita sebenarnya ini pembayarannya kita. Dan kalau misal ya kita memang dibawa ya mungkin tidak jadi satu permasalahan, tapi karena mungkin teman-teman kita lihat dengan pembayaran yang kita hadir di kampus ya harusnya juga kita harus menerima apa yang kita diberikan. Seperti itu. Karena itu benar tadi laboratoriumnya kami lah. Salah satu titik permasalahan juga mau dibenahi. Nah tadi kan kita sudah bahas mengenai masalah-masalah. Nah ada nggak sih upaya pengawalannya terhadap permasalahan ini? Kalau ya saya mungkin tidak kemarin pernah kalau bilang upaya sih paling kajian-kajian kecil-kecilan pernah menjadi turunan aksi demonstrasi, sempat juga dipropagandakan lewat media badan eksekutifnya kami. Tapi sampai sekarang respon yang didapat atau hasil yang didapatkan itu nihil. Bukan karena kita tidak ada upaya, namun entah kenapa lagi di atas ini seolah-olah pertama mengiyakan, lambat laun yang melupakan. Mungkin itu. Dan begitu kayak begitu juga. Karena kalau saya di MIPA itu sudah ditempuh dialog dan seingat saya dulu juga pernah kita aksi di bukan penisi di besar kelas pernah juga
tapi hasilnya tidak ada hasil. Nah, kemudian kita lanjut ke dialog tentang kalau kita kan lebih kepada laboratorium dan lab ya. Ini sementara pencocokan sebenarnya, karena kita sudah bicara ya, mungkin karena banyak jurusan yang dibutuhkan, jadi juga butuh proses bagaimana bisa semua terwadahi seperti itu. Tapi ya, melihat dari semua fakultas yang merasakan kerasan yang sama, kenapa tidak pimpinan yang ceritanya memang dibutuhkan kepekaannya gitu. Apalagi yang sudah diaksikan kemarin. Tapi kalau tidak ada hasil, tidak apa-apa sih kayaknya. Hasil lagi. Hasil lanjutnya. Aduh, ngeri. Seperti itu. Ada lagi yang ditambahkan? Ya, kalau saya rasa bentuk pengawalan sebenarnya mungkin kurang lebih jenis-jenisnya sama. Jadi dari risetnya kita, terus sampai kepada bentuk propaganda dan aksi dan sebagainya. Cuma memang itu tadi bentuk kepekaan dari pihak yang berwenang yang kami harapkan pastinya bisa aware terhadap hasil-hasil riset dan hasil kepeduliannya juga teman-teman lembaga untuk itu gitu. Mungkin sedikit tambahan terkait sarana dan prasarana, lebih kepada anggaran yang akan dikeluarkan. Sering saya dapati bahwa bahasa pimpinan itu tidak ada uangnya. Kalau memang tidak ada uang, coba perlihatkan datanya. Transparansi. Kalau memang tidak ada uangnya, ya mungkin itu cukup jelas dan tidak mau membuka juga. Jadi itu yang harus sebenarnya, ketika memang tidak ada uangnya, jelaskan baik-baik dan perlihatkan datanya supaya kita percaya juga. Itu sulitnya memang karena transparansi tadi tuh sudah tampil beberapa kali juga, dan beberapa upaya juga di sosial media dan propaganda yang dilakukan dari beberapa fakultas. Ya itu tadi, khususnya tadi di ekonomi itu yang dibangun di tadi selalu mempertanyakan data KL dan data anggaran. Tapi lantas itu mereka katakan itu dokumen negara yang tidak bisa. Kalau kita pikir di akuntansi itu kita belajar namanya mata kuliah akuntansi publik. Ketika semisal kita diajari transparan dan akuntabel, ketika itu tidak diajari sama pimpinan kan lucu tuh. Jadi lebih baik dihapus saja di mata kuliah. Karena akuntabel kita lucu. Jadi kayak tepat ya. Ini. Saya juga berpikir begini, kan UNM ini citranya, maksudnya yang dikenal oleh orang luas itu tentang pendidikan. Ketika pimpinan yang mengajarkan tentang hal kecil seperti ini, otomatis itu yang turun ke mahasiswa. Hal seperti ini saja, sedangkan di perkuliahan yang diajarkan itu berbeda. Saya pikir itu yang keliru. Mungkin begitu. Oke, mungkin saya rasa setiap fakultas sudah melakukan pengawalan dengan sebaik mungkin di PRES. Oke, mungkin untuk closing, pertanyaan closing, mungkin bagaimana harapannya PRES ke depannya terkait permasalahan sarana dan prasarana di fakultas? Kayak harapannya PRES terhadap masalah ini. Mungkin saya mulai dulu dari tadi siapa dia yang belum duluan? Mungkin PRES FEB mau? Ya, PRES FEB. Apa harapannya PRES terkait masalah ini? Ya, pertama itu ya tidak luput dari yang penanggung jawab tadi. Nah, tingkat kepekaan mereka itu harus ada, dan pikir tanggung jawab mereka yang memang betul menyelesaikan persoalan yang ada. Dan pikir apalagi yang kurang, data ketika kita telusuri, kita propagandakan, mempertanyakan, lantas tidak ada, kita mau kemana lagi? Kita selalu membuat juga keterlibatan aliansi untuk menuntut itu, dan mereka tidak peka-peka untuk menyelesaikan itu. Mungkin dari PRES yang lain ada yang mau memberikan harapannya mungkin? Saya mungkin harapannya saya untuk secara keseluruhan, bukan hanya di FIS, tidak ada satu perencanaan yang gagal ketika pengimplementasian itu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang jadi tanda tanya aku pikir
meskipun bagus sekarang konsepnya pembangunan sarana prasarana kampus, kalau implementasinya tidak sesuai atau sebagaimana mestinya, ya beginilah jadinya sesuai realita. Cuman saya masih percaya bahwa pimpinan yang sekarang itu masih memerhatikan mahasiswanya. Kita tunggu saja dengan didengarnya keluhan-keluhan atau aspirasi dari mahasiswa saat ini, ada respon cepat yang akan langsung dieksekusi oleh pihak birokrasi. Mungkin itu saya. Mungkin sedikit tambahan, kalau dari saya lebih ke arah diskusi tentang apa sebenarnya sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa, apa yang menjadi kebutuhan, lalu itu yang direalisasikan, bukan hal yang tidak penting direalisasikan. Ya, apa kan? Oke, ya kembalikan. Kalau saya menutup, tidak jauh berbeda dari kawan-kawan pres. Ya itu tadi ya, mungkin sebuah kepekaan dari pimpinan. Nah kemudian suatu harapan itu tadi sama Pres Asman, bahwasanya apa yang sih yang dibutuhkan mahasiswa, itu yang harapannya saya sih, pemimpin mengetahui apa yang memang yang dibutuhkan itu mahasiswa sendiri. Jadi itu yang perlu diperadakan seperti itu. Jadi itu sih harapannya sebesar, bukan yang ornamen-ornamen yang di luar, tapi di dalam kita dulu melihat dulu yang di dalam dulu, apa yang perlu kita butuhkan, baru di luar. Kita perbaiki yang di dalam, sudah baik di dalam, baru yang di luar. Kalau saya seperti itu harapanku. Ya mungkin sejalan juga pastinya sama dengan harapan-harapan pres secara umum. Ya apa yang diplanningkan dari para pemegang jabatan kita, ya pastinya itu bisa terimplementasikan dengan baik lah. Pastinya planningnya mereka juga mereka susun, mereka rancang dengan apik lah ya, bisa dibilang. Cuma kita di sini juga bincang-bincang sebenarnya kan berbicara realita antar fakultas gitu. Jadi harapannya semoga apa yang kita bincang-bincangkan juga di sini, realita yang terjadi sekarang, beliau-beliau bisa melek lah terhadap itu gitu. Jadi sentuh ki hatinya mahasiswanya gitu, bahwa apa yang dibutuhkan sekarang. Karena mungkin kalau dari kami teman-teman LK ya sekedar kita riset, kita dapat hasilnya, tapi kalau bagaimana hal itu bisa terwujud, bukan kami sebagai pemegang kebijakannya gitu. Jadi ya dari sang pemegang wewenang lah yang harus lebih peka. Kalau Mensos? Ya, saya mungkin menjawab pertanyaan sebelumnya juga, sebelum jawab pengawalannya. Kami di FIP pernah melakukan demonstrasi, tapi dibubarkan ya. Kalau teman-teman tidak tahu berita itu, kami simpan arsipannya dan semua. Dan itu, oh iya, kami bawa masalah sarpras juga. Jadi apa yang menjadi harapan setelah itu bentuk pengawalan kami, lewat dialog, demonstrasi dan segala macam. Harapan saya untuk pimpinannya bukan hanya fakultas, Pak Dekan bukan cuma beliau, tapi rektorat juga. Mohon jangan terlalu banyak kejar ambisi yang tidak punya kaitan dengan mahasiswanya. Perbaikilah dulu bagaimana kualitas tridharma perguruan tinggi. Utamanya poin pertama itu yang pendidikan dan pengajaran. Itu pertama. Yang kedua, saya lebih ke ini. Solusinya adalah transparansi. Itu solusi harapan kedua itu transparansi. Karena ketika tidak ada transparansi, potensi untuk melakukan hal-hal yang negatif itu bisa muncul karena tidak berani mengeluarkan ke publik. Apalagi ini kan kita berbicara surplus, berarti kita berbicara uang ya jelas masalah transparansi, dan teman-teman sudah bisa analisis itu. Mungkin itu saja kalau dari saya. Oke, jadi secara garis besar ini harapannya pres mungkin para pemimpin bisa lebih peka, terus lebih transparansi juga kepada kita mahasiswa ya. Soalnya kita kan yang memakai, salah satu orang yang memakai sarana dan prasarananya. Oke, sayang sekali kita sudah berada di Pres, Wapres, Mensos. Terima kasih sudah datang di episode podcast After Class kali ini. Harapan
pesannya sama seperti press pada umumnya. Saya harap semoga dengan adanya ini tuh sebagai media agar setiap fakultas di UNM itu bisa mempunyai sarana dan prasarana yang baik. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa kita salah satu yang pakai gitu, jadi kita butuh nyamannya, butuh baiknya juga gitu kan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe di YouTube BEM Kema FKSI UNM, dan jangan lupa dengar podcast ini di Spotify BEM Kema FKSI UNM. Stay tune ya untuk episode selanjutnya. See you.